once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Cutki. Jadi di video kali ini kita akan mendengar kisah Nabi Musa membelah Laut Merah dan tewasnya Fir'aun. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan subscribe kalian, itulah yang membuat saya lebih bersemangat dalam membuat konten. Nabi Musa merupakan salah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel. Allah juga mewahyukan pada Nabi Musa kitab Taurat yang berisi tentang 10 firman Allah. Kisah Nabi Musa dan perjalanan dakwahnya telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, sama seperti nabi lainnya. Nabi Musa juga memiliki mukjizat, antara lain tongkat yang berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Berbagai kejadian luar biasa sejak kelahiran Nabi Musa hingga menghadapi kekejaman Raja Fir'aun sangatlah inspiratif dan penuh pelajaran. Kamu pun bisa mengambil berbagai hikmah yang terkandung di dalam kisah Nabi ini. Kisah kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Raja Fir'aun adalah sosok yang terkenal tamak, arogan, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa seluruh daerah Mesir terbakar kecuali Bani Israel. Mimpi itu pun diartikan oleh ahli perbintangan dan penyihir kerajaan. Sang penyihir menyatakan bahwa mimpi tersebut adalah pertanda bahwa kelak akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun pun mulai ketakutan. Ia memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Mendengar kabar tersebut, ibu Nabi Musa tentu saja khawatir dengan keselamatan bayinya. Allah pun memberi ilham pada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Qasyad ayat 7 yang artinya, dan kami ilham kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari Rasul. Bayi Musa akhirnya pun dihanyutkan ke sungai menggunakan peti yang terapung, hingga pada akhirnya peti tersebut ditemukan oleh para pembantu dari Asia, istri Raja Fir'aun. Melihat ada bayi laki-laki, Aisyah pun begitu gembira dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Sebab dalam kisahnya, Fir'aun dan Asia memang tak memiliki keturunan. Pada awalnya, Fir'aun menolak, namun karena bujukan dan rasa kasih sayangnya terhadap Asia, ia pun menuruti kemauan istrinya. Allah juga mempertemukan ibu kandung Musa dengan bayinya kala itu. Bayi Musa terus menangis karena kehausan. Asia memanggil semua perempuan untuk memberikan air susu ataupun ASI, namun hanya dengan ibu kandungnya bayi Musa yang menyusui. Allah berfirman dalam Al-Qasyad ayat 13 yang artinya, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Segala kemewahan yang Musa dapatkan di kerajaan Fir'aun ternyata tak membuatnya menjadi tamak. Nabi Musa justru peka terhadap penderitaan rakyat yang menentang segala kemaksiatan. Ketika diutus menjadi nabi, Musa pun ingin menyadarkan kaumnya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Tak sendirian, Nabi Musa juga didampingi Nabi Harun untuk mengajak Fir'aun bertaubat. Namun karena sikapnya yang sombong, Fir'aun justru menyuruh semua penyihir untuk melawan Nabi Musa. Mereka melemparkan tali dan tongkat yang dengan sihirnya berubah menjadi ular. Nabi Musa kemudian melempar tongkat yang ia pegang dengan
atas izin Allah, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang lebih besar dan melahap ular-ular yang dimiliki oleh penyihir istana. Melihat kejadian itu, para penyihir bersimpuh dari depan Nabi Musa. Para penyihir itu sadar betul bahwa apa yang dilihatnya bukanlah sihir seperti yang bisa mereka lakukan. Nabi Musa terus menjalankan dakwahnya sebagai seorang nabi. Sementara itu, Fir'aun begitu murka dan menyiksa kaum Bani Israel. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaum Bani Israel menuju Kan'an. Namun, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar mereka, hingga pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa pun memukul tongkatnya dan membuat Laut Merah terbelah. Jalan itu pun dilalui Nabi Musa dan Bani Israel untuk menyeberangi lautan. Fir'aun dan pasukannya pun mengikuti mereka dengan melintasi jalan yang sama. Namun, setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, laut tersebut kembali semula. Fir'aun beserta semua pasukannya tewas tenggelam. Meski begitu, Allah mengabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran, sebagaimana dalam surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Hikmah kisah Nabi Musa. Dari sepenggal kisah Nabi Musa, dari kelahiran melawan penyihir dan lolos dari kejaran Fir'aun, beberapa hikmah yang bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama, percaya pada janji Allah sebagaimana Allah tunjukkan pada ibunda Nabi Musa yang bisa menyusui kembali bayinya. Yang kedua, hilangkan rasa takut selama membela kebenaran sebagaimana Allah menghilangkan rasa takut Nabi Musa ketika melawan penyihir. Yang ketiga, Allah senantiasa melindungi hambanya yang beriman. Yang keempat, hindari sikap sombong, angkuh, dan berbuat kezaliman seperti Fir'aun. Itulah kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang telah